أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul terakhir kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Dawa karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, masih membicarakan mengenai cinta kepada makhluk. Maka Ibnu Qayyim menuliskan yang membedakan antara cinta yang haram dan cinta yang halal itu seperti perbuatan dunia yang lain, itu dilihat dari akibatnya. Jadi perasaan kasmaran cinta kepada makhluk seperti perbuatan muamalah yang lain itu dasarnya boleh, dasarnya mubah. Nah, apakah nanti yang mubah ini menjadi berpahala atau tetap menjadi mubah atau malah menjadi perbuatan dosa, itu tergantung akibat yang ditimbulkan. Ketika cinta itu biasa-biasa saja, ya akibatnya itu tidak manfaat tapi juga tidak merugikan, maka itu tetap menjadi mubah. Ketika cinta itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong untuk berbuat baik, misalkan karena cinta kepada istri sehingga mencari nafkah, cinta kepada anaknya sehingga merawat dan menyayangi anaknya, memberikan contoh yang baik, menjadi figur orang tua yang baik. Karena cinta kepada ustadznya sehingga rajin beribadah, mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Karena cinta kepada negaranya sehingga membela negaranya. Ya, ketika diserang ikut berperang dalam membela negara. Maka ketika membawa akibat yang baik, cinta tersebut itu bisa mendatangkan pahala. Tapi kebalikannya juga sama. Ketika cinta itu menimbulkan maksiat, menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk, maka cinta ini menjadi cinta yang haram, cinta yang berdosa. Misalkan karena cinta sehingga bermaksiat, dengan alasan cinta akhirnya pacaran, berdua-dua
Dan ini tidak hanya sekarang, bahkan pada zaman Nabi ya, ada sahabat yang mantan sahabat. Karena kalau sahabat itu definisinya yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, dan memeluk bersyahadat, memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya. Nah, ada orang yang memang seorang dulunya sahabat, kemudian ketika berperang melawan orang Nasrani, dia itu melihat salah seorang wanita di atas bentengnya, sehingga bahasanya cinta dalam pandangan pertama. Langsung merasa terlena dengan wanita tersebut. Akhirnya datang bertanya, saya itu cinta sama kamu, gimana caranya supaya bisa mendapatkan cinta? Akhirnya wanita tersebut berkata, kalau memang cinta sama saya, keluarlah dari agama Islam dan masuklah ke dalam agama Nasrani. Akhirnya yang orang ini yang dulunya seorang sahabat, ya kan, bertemu dengan Nabi, duduk bersama Nabi, belajar langsung sama Nabi, tapi karena cintanya, karena kasmarannya, membuat dia meninggalkan agama Islam, murtad dari agama Islam, dan memeluk agama Nasrani. Jadi ini bahayanya cinta yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau para sahabat saja itu bisa terjebak dengan perasaan cinta tersebut, apalagi kita-kita yang tidak dekat dengan Nabi, jauh dari ajaran Nabi, ya, kalau tidak pintar-pintar menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, nanti bisa jadi karena cinta kita kepada makhluk akhirnya mendorong cinta itu mendorong kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, bahkan bisa jadi mendorong kita untuk jatuh ke dalam perbuatan kekufuran atau kemusyrikan. Maka perlu kita ketahui bahwa cinta yang paling bermanfaat, paling wajib, paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling mutlak adalah mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rabb semesta alam. Dan cinta ini merupakan dasar agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, maka maksudnya disembah ini ya selain dengan peribadatan, juga dengan rasa cinta, termasuk pengagungan kita, penghinaan diri kita, ketundukan kita, itu semuanya hanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tidak diserahkan kepada yang lainnya. Itulah kenapa kalau ada orang yang berbuat syirik, itu merupakan kezaliman paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok cinta ini, ya, cinta kepada Allah adalah hal yang paling penting, hal yang paling agung, hal yang paling dasar? Karena Allah lah yang paling berhak untuk dicintai. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan kita rezeki, Allah yang sudah memberikan kita segala-galanya, bahkan dari harta kita, keluarga kita, apapun yang kita punyai, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dan sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan cinta kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Allah tidak butuh dengan terima kasih kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, jika seandainya ya dari awal ya, manusia dan jin itu semua dari yang paling awal sampai yang paling akhir itu seperti orang yang paling soleh. Jadi kalau seandainya seluruh manusia itu sesoleh Nabi Muhammad, ya, semulia Nabi Muhammad, itu tidak akan menambah sedikit pun di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Nggak akan nambah apa-apa. Sebaliknya juga sama. Seandainya seluruh manusia dan jin itu dari awal sampai akhir itu seperti orang yang paling durhaka, ya, seperti apa? Seperti Fir'aun, sedurhaka iblis, sedurhaka syaitan. Itu semuanya durhaka seperti itu, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh cinta kita. Ya. Jadi kenapa Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mencintai Allah? Itu bukan karena Allah butuh cinta kita, tapi kita yang butuh cinta kepada Allah. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya mulai dengan menunjukkan cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat, untuk memberikan nikmat, sedangkan cinta kita malah dialihkan kepada selainnya. Ibarat kata kita punya orang tua yang menghidupi kita, yang memberikan kita nafkah, memberikan kita menyekolahkan kita, menyediakan rumah, menyediakan makanan. Kok malah anaknya mengakui tetangganya, ya, atau mengakui orang lain yang tidak punya jasa apa-apa sebagai orang tua. Kira-kira bagaimana perasaan itu? Ini ada menjadi orang tua seperti itu. Ya, ini ada anak sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih makanan, dikasih rumah, kok malah mengakui orang lain sebagai orang tua. Tentu kita akan marah, kita akan merasa tidak rela. Maka sama seperti Allah yang sudah memberikan segalanya, ya, memberikan segala nikmat, segala rahmat kepada hambanya, kok hambanya sudah tidak tahu terima kasih, ya, tidak mensyukurinya, malah bersyukur kepada zat lain, kepada makhluk lain yang tidak ada peran apa-apa dalam memberikan nikmat tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah anak dalam Islam yang namanya tauhid di dalam pernikahan ini termasuk pokok ajaran kita, dasar ajaran kita. Ya, walaupun tadi memang sebagian manusia ada yang mengalihkan cintanya kepada selainnya. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, maka mereka mencintai sesembahannya seperti mereka mencintai Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, asyaddu hubban lillah, itu rasa cintanya itu paling besar kepada Allah Ta'ala.
tidak kepada makhluk, tidak kepada sesembahan selainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu seburuk-buruk celaan, seburuk-buruk hinaan itu layak ditujukan kepada seseorang yang tidak mau mencintai zat yang semua urusan itu ada padanya, tidak mencintai Rabb semesta alam yang menentukan segalanya, bahkan justru dia bergantung, dia menyandarkan dirinya kepada selainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata, mengingatkan kepada seluruh jemaah bahwa asalnya cinta itu netral, ya, mubah. Itu bisa menjadi halal, bisa menjadi berpahala, atau bisa menjadi haram. Itu tergantung dari akibat atau perbuatan yang ditemukan dari cinta tersebut. Dan cinta yang paling agung, cinta yang paling utama adalah bagaimana kita mencintai Rabb semesta alam yang memberikan kita segala-galanya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah kata, ada tanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, ada tanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada hidayah, nun wal qadama yasrun wastaqil khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.